Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Rahmadia Prameswari, dan dua rekan saya, Dian Syafitri dan Hashim Rahman. Di sini kami akan membahas materi statistika ekonomi dan bisnis tentang ukuran nilai letak. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari ukuran nilai letak. Ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Yang termasuk ukuran letak antara lain adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Dalam menentukan keempatnya yang harus diingat adalah mengurutkan distribusi data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada gejala letak. Gejala letak ini nanti kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini untuk rumus mencari median data tunggal. Dibagi lagi menjadi dua, rumus median untuk data ganjil dan rumus median untuk data genap. Kalau untuk median data ganjil sama dengan data ke buka kurung N ditambah 1 dibagi 2 tutup kurung. Kalau untuk median data genap, rumusnya ME sama dengan buka kurung data ke N per 2 ditambah data ke buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 tutup kurung lagi. Di mana ME sama dengan median, N sama dengan banyaknya data. Berikutnya, rumus median untuk data berkelompok. Kalau misalnya mencari median untuk data berkelompok, itu sama dengan mencari Q2 atau kuartil kedua. Yaitu rumusnya TB ditambah buka kurung 1 per 2 dikali N dikurang FK dibagi FI tutup kurung dikali P. Di mana TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI sama dengan frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas. Selanjutnya, gejala letak yang kedua ada kuartil. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi 4 bagian dari kumpulan suatu data. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Jika terdapat semua data yang diurutkan mulai dari yang terkecil dan yang terbesar, maka data itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Seperti pada gambar berikut, nanti kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan untuk data kuartil kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Berikut rumus untuk mencari kuartil data tunggal. Yaitu rumusnya letak QI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Di mana QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1 sampai dengan 3, N sama dengan banyaknya data. Karena kuartil kita bagi menjadi 4, maka nilai I-nya itu berkisar antara 1 sampai dengan 3. Selanjutnya rumus kuartil untuk data berkelompok, yaitu rumusnya QI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 4 dikali N dikurang FKI dibagi FI tutup kurung dikali I. Di mana QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1 sampai dengan 3. TB sama dengan tepi bawah kelas QI, N sama dengan jumlah data, FKI atau F besar sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat QI, FI atau F kecil sama dengan frekuensi pada kelas yang memuat QI, I sama dengan interval.
Untuk materi selanjutnya, saya alihkan kepada Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga itu ada desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak. Jadi, masing-masing bagian memiliki 10% data keseluruhan dan memiliki 9 nilai desil. Selanjutnya, rumus data tunggal. Letak DI sama dengan DI sama dengan I N plus 1 bagi 10, di mana DI merupakan desil ke I-nya itu desil ke 1, 2, 3. Nah, N-nya itu banyaknya data. Ini rumus data berkelompok. DI sama dengan TB plus I per 10N dikurang FKI per FI dikali I. DI merupakan desil ke I, yaitu bilangan ke 1, 2, 3. TB yaitu tepi bawah kelas. N jumlah data. FKI merupakan frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat DI. FI adalah frekuensi pada kelas yang dimuat DI. Kalau I-nya adalah interval. 4. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian sama banyak, dan tiap persentil memiliki bagian 1% data serta sekumpulan data terdapat 99 persentil. Rumus untuk data tunggalnya PI sama dengan IN plus 1 bagi 100. PI adalah persentil ke I 1, 2, 3, N banyaknya data. Kalau data berkelompoknya itu ada PI sama dengan TB plus I per 100N dikurang FKI per FI dikali I. Sama kayak tadi, PI adalah persentil ke I, TB tapi bawah kelas, N jumlah data, FK frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang memuat PI, FI frekuensi pada kelas yang memuat FI, dan I interval. Ini soal latihan data tunggal. Ini soal latihan data kelompok. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan jawabannya oleh Hashim. Baik, terima kasih Mas. Saya akan lanjutkan untuk pembahasan dari soal latihan yang ada di PowerPoint sebelumnya. Kita akan membahas soal latihan untuk data tunggal yang sebelumnya. Untuk pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu data yang tersedia di soal sebelumnya dengan urutan dari yang terkecil hingga terbesar, lalu kita jumlahkan atau kita hitung berapa banyak data yang ada. Di sini sudah kita hitung banyak datanya itu 30. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan pertama itu tentang median. Di sini kita ada mempunyai rumus ME sama dengan data ke dalam kurung N plus 1 per 2. Ini untuk data dengan jumlah ganjil. Namun karena data yang kita dapat itu mempunyai jumlah genap, maka kita menggunakan rumus ME sama dengan dalam kurung data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1 per 2.
Nah, di sini kita akan mencari N-nya. N itu jumlah data 30. Lalu kita coba juga mencari 1/2 N-nya, itu 15. Dengan rumus 1/2 kali sel H10. Sama seperti sebelumnya, 1/2 N plus 1. Hanya tinggal kita tambah 1. Terus kita mencari mediannya. Mediannya dalam kurung B17. B17 itu data ke-15 ya. Nah, terus ditambah data ke-16, 7/2. Hasilnya itu 7. Kita lanjut ke kuartil. Sama halnya dengan median, kita hanya membaginya dengan angka 4 saja. Untuk pertama-tama itu kita mencari letak dari kuartil itu sendiri. Di soal kita mencari letak dari kuartil 3. Udah diketahui N berapa, lalu I-nya itu 3. Nah, ini rumusnya. I-nya itu 3 dikali dalam kurung sel H16 itu 30 plus 1, lalu dibagi 4. Nah, ini untuk letaknya. Karena letaknya 23,25, jadi untuk mencari nilai Q3-nya, kita menggunakan rumus data ke-23 ditambah 0,25. 0,25 itu dari pengurangan 23,25 kurang 23 dikali data ke-24 kurang data ke-23. Nah, ini untuk rumusnya. Sel B25 atau ini ya di sini nih. Data ke-23 ditambah 0,25 kali B6 itu sel B26 itu untuk data ke-24 dikurang B25, yaitu data ke-23. Tutup kurung dan hasilnya 8. Kita lanjut ke desil. Sama halnya dengan kuartil. Desil, jika hasil letaknya koma, kita akan menggunakan rumus seperti yang ada di kuartil. Pertama kita mencari letak desilnya. Desil ke-7. Lalu rumusnya kan I dalam kurung N plus 1, hanya bedanya desil dengan kuartil itu desil dibagi 10, kuartil dibagi 4, dan seterusnya persentil dibagi 100. Nah, ini rumusnya. I itu 7, karena kita mencari desil 7, lalu dikali dalam kurung H23 itu N-nya, plus 1/10. Kita mendapatkan letak D7-nya di data 21,7. Nah, karena ada komanya, kita menggunakan rumus ini. Data ke-21 plus 0,7 kali data ke-22 kurang data ke-21. Nah, ini. Sel B23 itu untuk data ke-21 ditambah 0,7 kali B24 itu untuk data ke-22 dikurang B23. Atau sel B23 itu untuk data ke-21. Hasilnya itu 8. Sama seperti sebelumnya, kita hanya untuk mencari letak, kita hanya membaginya dengan 100. Ya, di sini I-nya itu 11 dikali H30 itu N-nya plus 1/100. Kita mendapatkan hasil data 3,41.
Nah, untuk mencari nilai persentil 11-nya, kita menggunakan rumus data ketiga. Ya, ini ditambah 0,41 kali data keempat kurang data ketiga. Nah, ini rumusnya. B5 itu, ya ini B5, itu data ketiga, ditambah 0,41 kali B6 itu data keempat, kurang B5 atau data 3. Ya, terus lanjut, tinggal kita enter. Kebetulan dari data yang kita ambil itu genap dan kebanyakan itu jarak datanya tidak terlalu signifikan, jadi hasil yang didapat ini semuanya genap, tidak ada koma-koma. Kita lanjut ke soal untuk data kelompok. Pertama kita salin dulu data kelompoknya ke tabel-tabel. Ini nilainya dan ini frekuensinya. Nah, N-nya itu kita dapat 10 dan P itu jaraknya, jarak intervalnya kita dapat 10. Dari 40 sampai 49. Dan seterusnya. Kita mulai ke median. Median mempunyai rumus MD sama dengan B plus P. Dalam kurung setengah N kurang F besar per F kecil. Biar mempermudah, kita mencari satu-satu dulu ya. Kita mencari, nah ininya dulu. 1/2N, median itu kita tahu itu nilai tengah ya. Jadi dibagi 2 dari data. 1/2N-nya itu ya ini. Nah, 40 itu tinggal kita bagi 2. Nah, itu 20. Nah, data 20 itu ada di mana sih? Data 20 itu kita lihat di fkum-nya coba. Nah, sebelumnya itu kita harus buat fkum dulu ya. Fkum itu frekuensi kumulatif yang dimana misal 40 sampai 49 itu 3. Nah, seterusnya itu kita hitung dari 40 sampai data 59. Tinggal kita tambah jadi 11. 3 tambah 8, 11. Seterusnya sampai jumlah data 40. Balik lagi, kita median itu berada di data ke-20. Data ke-20 itu ada di mana? Di antara 11 dan 23. Berarti ada di sini. Nih, ya mediannya ada di situ. Nah, setelah itu kita mencari B. B itu apa sih? B itu tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median kita lihat di sini ME itu. Nah, di tepi bawah kelasnya itu 60, tapi sebelumnya 59. Kita tinggal, nah ini 59 ditambah 60 dibagi 2. Itu tepi bawah kelas mediannya. Hasilnya 59,5. F kumulatif, F besar itu F kumulatif dari jumlah data sebelumnya. Kita lihat di sini letak mediannya. Jadi F kumulatifnya ini 3 ditambah 8, 11. Nah, F ini itu frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya 12. Nah, sekarang tinggal kita mencari mediannya. Mediannya kita cari B plus P
dalam kurung setengah N kurang F per frekuensi. Nah, kita di sini tinggal meletakkan sel-sel saja ya. Kita taruh B-nya itu di sel F51 plus dalam kurung P itu kita udah mencarinya jarak interval kelas itu 10. Jangan lupa untuk di F4 atau kita tambahkan dolar untuk mempermanenkan sel ini untuk itu tetap ya, sel pengalian tetap. Terus dikali dalam kurung F50 itu ini. Nah, terus kurang sel F52. Ini, maaf tadi F50 itu 1/2N itu yang tadi, yang 1/2 kali 40 itu 20, kurang F52 itu 11 per sel F53 atau frekuensi kelas mediannya itu 12. Kita enter. Nah, hasilnya 67. Lanjut. Ya, kita mulai ke pembahasan soal kuartil data kelompoknya. Kita mencari kuartil ketiga. Jadi untuk letaknya kita 3/4 dikali N itu sama dengan 3/4 kali 40, 30. Nah, kita sekarang lihat data 30 itu ada di mana letaknya. Nah, data 30 itu antara 23 sampai 32. Data 30 itu ada di sini. Jadi untuk B atau tepi bawah kelas kuartilnya itu tinggal, nah ya kita lihat. Nah, tepi atasnya 69 dan tepi bawah kelasnya 70. Kita tinggal tambah 69 tambah 70 per 2. Jadi 69,5. Nah, frekuensi kumulatifnya kita lihat. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ada 23. Kita bisa lihat sini ya. Untuk frekuensi kelas kuartilnya kita lihat, nah itu ada 9. Nah, setelah itu langsung kita sama rumusnya. Kita tinggal masukkan selnya. F58, sel F58 itu B, ditambah P di sel E47, dikali dalam kurung 2 sel F57. Itu tadi yang 3/4 kali N itu 30 kurang F59 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per F60 itu frekuensi kelas kuartil. Ya, hasilnya 77,28. Lanjut ke desil ke-7. Kita mencari desil ke-7 sama rumus dan caranya kita mencari dulu. Untuk letak itu 7/10 kali N sama dengan 7/10 kali 40 itu 28. Letak data 28 itu ya sama di sini. Berarti untuk B-nya sama seperti kuartil ketiga yang tadi, itu 69, frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya sama 23, frekuensi kelas desilnya juga 9. Pembedanya hanya di sini letaknya ada di data ke-28.
Sama juga rumusnya, kita tinggal masukkan selnya, karena kita sudah sebelumnya mencari satu-satu rumusnya. Kita masukkan sel 66 tambah dalam kurung sel E47 dikali dalam kurung 2F sel F65 itu untuk 7/10 kali N kurang F67 itu untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas desil per sel F68 itu untuk frekuensi kelas desilnya. Tinggal di enter, kita menemukan 75,06. Terakhir untuk persentil sama kita mencari persentil ke 11. Kita mencari letaknya 11/100. Letaknya itu ada di data 4,4. 4,4 ada di mana sih? Oh, nih 4,4 itu nih dia. Berarti di antara ada di sini nih. Nah, ini P11. Berarti untuk B-nya tinggal 49 ditambah 50. Tepi atas kelas sebelumnya tambah tepi bawah kelas persentilnya. Hasilnya 49,5. Untuk frekuensi kumulatifnya kita udah lihat tadi sebelumnya, ketemu 3, dan frekuensi kelas persentilnya itu 8. Nah, sama rumusnya kita masukin untuk sel 73 plus dalam kurung sel E47 kali dalam kurung 2 sel F72 kurang sel F74 dibagi sel F75. Hasilnya kita udah lihat 51,25. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.